tanaman saya, Bu. Oh iya, kenapa bisa kayak gini lah? Daunnya habis, tanahnya kering, nggak ada bisa berbuah sama sekali. Kenapa ini kira-kira, Nan? Kemungkinan kurang air dan nutrisi pupuk, Bu. Kurang air sama pupuk. Kenapa bisa kurang air sama pupuk? Apa Kusairi nggak menyiram dan merawatnya dengan baik? Enggak, Bu. Apa alasannya bisa nggak menyiram dan merawat dengan baik? Sibuk, Bu. Seminggu ini banyak kegiatan, Bu. Oh begitu, ya Ibu paham. Kalau banyak kegiatan, jadi nggak ada waktu untuk menyiram dan merawat tanaman, ya? Iya, Bu. Kalau tanaman ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Tanamannya akan mati, Bu. Kalau mati, dia bisa nggak kita ambil buahnya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, oke. Kusairi masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Bu. Dengan kejadian ini, menurut Kusairi, keyakinan kelas mana yang Kusairi langgar? Bertanggung jawab menyiram tanaman dengan baik, Bu. Ya, berarti dengan kejadian ini, Kusairi melanggar keyakinan kelas bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara tanaman sesuai dengan jadwal. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, kira-kira apa yang akan Kusairi lakukan? Saya akan menyiram dan memupuk tanaman saat waktu istirahat nanti, Bu. Oke, karena ini memang sudah jadwalnya untuk menyiram dan memupuk tanaman, berarti Kusairi nanti waktu jam istirahat akan menyiram dan memupuk tanaman. Ya, oke. Cukup bagus itu, Nara. Berikutnya, kira-kira gimana supaya tidak terjadi kesalahan yang sama untuk masa yang akan datang? Kedepannya saya akan berusaha meluangkan waktu untuk merawat tanaman. Ya, walaupun banyak sekali kegiatan di sekolah, tapi Kusairi harus meluangkan waktu untuk menyiram, untuk merawat tanaman, memupuknya supaya tanaman tetap tumbuh dengan subur. Oke, Ibu nanti akan lihat, ya, Ibu akan lihat pada saat istirahat aktivitas Kusairi untuk melakukan pemupukan dan penyiraman tanaman. Ya, terima kasih anak ya. Mudah-mudahan semua yang sudah baik ke depannya. Ya, nanti kita ketemu jam istirahat. Ya, terima kasih ya. Belajar. Ya. Boleh Bu nanya? Ya, kalau kita anak pertanian, anak KTPH, ketika praktek itu apa yang harus kita pakai, yang kita gunakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita ketika bekerja di lapangan? Apa alasannya tidak memakai APD? APD dia hilang, Bu. Kenapa bisa hilang? Kemarin setelah praktek minggu kemarin, dia lupa menyimpannya lagi. Terus hilang. Dia masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ini sekarang kondisi seperti ini, dia nggak pakai APD. Konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, konsekuensi dari ketika dia tidak memakai APD ketika praktek apa nak? Dia tidak diperbolehkan melaksanakan praktek. Ya, kita sudah sepakati di keyakinan kelas bahwa kalau tidak memakai APD berarti tidak diperbolehkan mengikuti praktek di lahan.
Ya, Ibu lihat baru kali ini Tia nggak memakai APD kan? Nah, ya, kira-kira menurut Tia apa yang bisa Tia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin pertama Tia minta maaf Bu, merasa bersalah karena tidak bisa mengikuti pelajaran Tia ini. Mungkin setelah ini Tia mencari APD Tia, dan setelah pulang sekolah nanti Tia akan melaksanakan Bagus ya, ini adalah satu pemikiran yang bagus. Ketika Tia tidak mengikuti praktek di jam praktek, maka Tia mengambil konsekuensi untuk melaksanakan praktek setelah pulang sekolah. Ya, Ibu bangga dengan kamu. Nah, kira-kira kedepannya apa yang perlu Tia lakukan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini? Dia akan lebih memperhatikan alat dan APD Tia Bu, agar tidak ceroboh lagi, agar tidak kehilangan lagi. Ya, bagus. Oke, Bu harapkan kedepannya ada perbaikan anak ya. Bu, Ya, dan Ibu yakin Tia bisa memperbaiki itu semuanya. Jadi nanti sepulang sekolah Tia mengerjakan lahan, ingat dengan menggunakan APD. Besok pagi Ibu akan cek lahan hasil praktek Tia hari ini. Oke? ya. Oke, terima kasih Nak. Assalamualaikum. Ya, ini Tia. Bagaimana tanggapan Tia setelah kita melaksanakan praktek segitiga restitusi tadi? Silakan. Kan ada 3 poin. Poin pertama tadi menstabilkan identitas, setelah itu memvalidasi kesalahan, habis itu menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi kan sudah cara ibu menegur. Cara ibu menegur tuh sudah bagus. Ibu menegur dengan tidak membuat mental ya, maksudnya tidak membuat saya down, kayak langsung menegur, oh kamu salah gitu. Ibu menanyakan dan ibu membuat beberapa kata yang menenangkan bagi saya gitu. Kayak misalnya baru kali ini Tia melakukan kesalahan, dan itu membuat saya kayak, oh aku baru kali ini nih, dan jangan lagi deh nantinya gitu. Ibu berusaha untuk berada di posisi saya gitu. Ibu ingin memahami, ibu ingin tahu kenapa sih bisa hilang gitu, alasan saya apa gitu. Saya tahu kesalahan saya apa dan bagaimana saya memperbaikinya, bagaimana saya menyikapi kesalahan saya gitu, dengan mengingatkan tentang keyakinan kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bawa berkah dan kedepannya bisa kita terapkan bersama-sama untuk membangun budaya positif di SMK Negeri 1 Kebaya Selatan. Mungkin ini langsung saja. Budaya positif ini ada materi juga di PNN. Jadi insya Allah semua sudah baca, walaupun mungkin tahun kemarin. Oke, ini baik. Ini salah satu materi yang ada di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Nah ini, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah satu kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus sehingga itu menjadi budaya di lingkungan sekolah kita. Nah ya, mungkin kalau mendengar budaya, kemudian mendengar kata positif, kita bisa menggabungkan keduanya dan kita bisa bayangkan apa itu budaya positif. Salah satu budaya positif yang bisa kita ciptakan di sekolah kita adalah disiplin positif. Disiplin positif, kalau biasanya kita mendengar kata disiplin saja, nah sekarang ada disiplin positif. Nah itu ada bedanya antara kata disiplin saja, ya boleh. Itu adalah kita mengikuti peraturan,
karena dorongan dari luar. Tapi kalau disiplin positif, kita mengikuti peraturan karena adanya keyakinan dalam diri bahwa peraturan itu memang harus kita ikuti. Karena peraturan itu memang mengandung kebaikan-kebaikan yang harus kita ikuti. Jadi ada semacam motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik untuk mengikuti peraturan. Jadi itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi penerapan budaya positif di lingkungan kita. Yang pertama adalah teori kendali dan teori motivasi. Kemudian nanti ada istilah hubungan penghargaan restitusi. Kemudian ada posisi pengendali guru. Ada kebutuhan dasar manusia, di mana semua itu mendukung terciptanya disiplin positif. Dan ketika disiplin positif kita terapkan secara konsisten dan kontinu akan melahirkan namanya budaya positif. Nah ini makna disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian makna budaya, kemudian dari berbagai macam definisi, dan dihubungkan dengan filosofi dari Dewantara, maka disiplin adalah suatu tindakan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena tindakan yang dilakukan berdasar pada nilai kebaikan universal. Nah ini kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif dan kesimpulan dari berbagai macam teori-teori itu adalah perilaku yang mengacu pada nilai kebaikan universal karena adanya motivasi dari dalam diri atau intrinsik, motivasi secara intrinsik. Itulah makna dari disiplin dan disiplin positif. Nah ini disiplin positif memiliki tujuan. Penerapan disiplin positif memiliki beberapa tujuan. Intinya adalah membentuk karakter. Membentuk karakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah ini disiplin positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi di sini dihilangkan hukuman dihilangkan, yang ada adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, makasih Pak. Nah ini banyak teori kendali. Menurut William Glasson, sebenarnya mengendali perilaku seseorang itu adalah dirinya sendiri. Ya, menurut William Glasson, pengendali perilaku seseorang adalah dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Nah itu, otak dan pikiran kita memungkinkan mengendalikan perilaku dari dalam diri. Nah ini, selama ini kita bisa melihat perilaku siswa kita atau mungkin perilaku teman-teman kita. Kita merasa bahwa siswa itu bisa kita kendalikan. Kita merasa bahwa yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang lebih banyak mendominasi pada siswa kita adalah dua hal ini. Jadi ketika dia menjalankan satu tugas, menjalankan satu peraturan, mereka termotivasi oleh dua hal ini. Takut untuk kita hukum, takut untuk merasa tidak nyaman dengan teman. Nah kemudian bisa juga dia melaksanakan satu
gurunya. Itu. Dua motivasi ekstrinsik ini tidak akan menjadi mahasiswa bagus ke depannya, karena ini adalah motivasi yang akan berjalan terus menerus dan tidak perlu lagi Bapak Ibu gurunya repot untuk memotivasi dia setiap hari. Nah, ini yang mungkin tantangan buat kita semua untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Ini motivasi intrinsik ya, yang tidak salah. Tantangan buat kita semua untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Bagaimana kita memberikan mereka penjelasan sekolah itu sangat bermanfaat, manfaat sekolah dan manfaat dari materi yang kita sampaikan, kegunaannya dalam kehidupan sehari apa, kegunaannya untuk masa depan mereka apa. Nah, itu untuk salah satunya untuk menggugah motivasi dari dalam diri mereka sehingga bisa mereka melaksanakan pembelajaran dengan baik tanpa adanya paksaan-paksaan atau dorongan-dorongan yang setiap hari kita lakukan. Nah, ini dalam setiap peraturan pasti ada pelanggaran, terutama mungkin yang di guru PKN. Dalam setiap peraturan pasti ada pelanggaran. Nah, itu ada tiga istilah yang digunakan untuk menjadi kontrol dalam sebuah peraturan. Yang pertama ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, mungkin selama ini saya mungkin lebih sering menerapkan hukuman, konsekuensi dan mungkin restitusi masih belum. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah ini tindakan yang kita lakukan untuk menegakkan peraturan. Ya, jadi ada tiga hal ini yang selama ini kita kenal, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah tindakan yang kita lakukan untuk menegakkan peraturan yang ada di sekolah kita. Next Pak. Yang dilakukan adalah kita menindak pelanggaran dengan melakukan konsekuensi atau restitusi. Kalau pertama itu ada identitas gagal. Kalau kedua dan tiga itu ada identitas sukses. Nah, hukuman yang selama ini kita lakukan itu masuk dalam identitas gagal. Dan di situ ya dianggap sebagai hal yang negatif. Kemudian untuk identitas sukses itu ada disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi masih dianggap sebagai hal yang netral dan restitusi adalah hal yang positif. Nah, ini bisa dibedakan ya. Hukuman itu kalimatnya biasanya awas kalau berulang lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu biasanya gue ngomong itu ya. Kemudian kalau konsekuensi, kalimat yang sering kita ucapkan adalah lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau restitusi kita menggali dari dalam apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan. Nah, itu banyak nih, ada mode paksaan, stimulus respon. Nah, ini salah satunya untuk hukuman dampak pada murid. Ini menurut teori kayak marah, merasa bersalah, dan diri mengasingkan diri. Sementara kalau kita melakukan konsekuensi, dia akan kehilangan hak, waktu di dalam seorang diri dan penanganan. Kalau kita melakukan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Ada di sini mungkin nanti bisa saya share. Nah, sementara untuk identitas sukses ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam bentuk konsekuensi sudah kita rencanakan, sudah ada kesepakatan di awal. Inilah yang kita sepakati. Kalau ada pelanggaran, maka ya konsekuensinya ini, gitu ya. Jadi sudah dibahas lebih dahulu dengan murid, kemudian dibuat konsekuensinya dari pihak sekolah. Dan gue sudah tahu dari awal bahwa itu memang. Nah, ini ada konsekuensinya. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak dikerjakan, maka murid tersebut akan kehilangan
istirahat. Ternyata tidak. Oke, ini posisi kendali seorang guru. Nah, ini lagi-lagi menurut Dr. William Gleiser. Berkesimpulan ada 5 posisi pengendali yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Nih, seorang guru bisa berada pada posisi sebagai penghubung, kemudian bisa berada pada posisi pembuat rasa bersalah, kemudian bisa juga kita memposisikan sebagai teman, pemantau, dan yang paling ideal adalah manajer. Nah itu, baik kita coba lihat kalau posisi penghubung dari judulnya aja penghubung, mungkin kita sudah bisa mengartikan apa itu. Ya, posisi penghubung biasanya kita menghubung dengan hubungan fisik atau verbal. Ya, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sisi masalah yang dapat lebih menekan lebih dalam lagi. Ini posisi penghubung mungkin lebih banyak kita pakai selama ini ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini juga mungkin kita dalam mendekati anak-anak salah satunya memakai ini. Ayo kasih jadi kasih dibuka. Ini saya sama kepala sekolah. Ya, kasih masuk nanti matematika dijauhi. Nanti ibu ditanya sama saya. Nah itu akhirnya yang rasa bersalah. Kamu gawe kasihan gue. Karena kamu disayang saya. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan memang itu kadang kita lihat gawe ya. Karena kita melihat karakter anaknya, terus dia kata saya beli, ayo kasih, kerjakan PKI-nya, memang contohnya kali kita melakukan pendekatan dengan ini, membuat rasa bersalah pada siswa. Ya, jadi nanti nggak saya terlambat, nah kasihan Bu Anggun, nanti Bu Anggun ditunggu sama Tato, pada kelas bangun kan? Ibu, jangan bangun, kasihan Bu Anggun. Ya, mungkin itu sering kita pakai tergantung dari karakter masing-masing siswa, bagaimana kita mendekati mereka untuk menyentuh mereka. Nah ini teman, ini juga sering kita gunakan. Kalau teman kan ya teman, ayo jadi nak. Dia kayak apa nih? Bagusnya kayak apa? Nah itu mungkin posisi sebagai teman. Nah posisi pemantau ini selalu mengaitkan dengan peraturan. Jainal ini jam berapa sampai sekolah jam 7. Harusnya jam berapa? Menentukan sekolah jam berapa? Jam 6.30. Nah gitu. Jainal hari ini pakai baju olahraga. Ya, nih. Nah sebelum ke segitiga institusi kita memperhatikan dulu kebutuhan dasar manusia. Tadi motivasi manusia ada 3. Yang pertama karena dia takut dihukum, yang kedua karena dia punya penghargaan, dan yang ketiga karena memang dia yakin bahwa itu adalah sebuah nilai kebenaran atau kebaikan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 menurut Gleiser 2. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau keadilan yang dikuasainya. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan perasaan senang. Jadi kemarin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengisi kuis yang saya bagikan. Dan mungkin kalau dianalisa akan terlihat sebenarnya 5 kebutuhan kita apa sudah terpenuhi atau belum. Nah ini kebutuhan bertahan hidup, ya hubungannya dengan fisiologis, dengan makan, rumah, kemudian psikologi reproduksi dan perasaan aman. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian merasa diterima oleh
bagian kelompok, menjadi bagian dari kelompok. Nah ini kebutuhan akan penguasaan atau kemampuan atas kemampuan yang dia miliki. Jadi setiap mereka pasti punya kebutuhan yang ini. Ya kita pasti pengen diakui bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah itu kemudian yang keempat akan membebaskan kebutuhan memilih. Jadi ada kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah itu di kuesioner kemarin, kalau kita mendapatkan nilai 36 pada 1 20 kebebasan dan kesenangan cuma 16. Nah berarti ini kebutuhan kebebasan dan kesenangan berarti masih ada, belum terpenuhi secara maksimal. Nah hubungannya dengan restitusi tadi, restitusi adalah ini keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kita punya aturan, punya keyakinan yang sama-sama disepakati oleh kelas, sehingga kalau mereka melanggar keyakinan ini, maka kita melangkah ke restitusi. Nah ini keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang sudah menjadi keyakinan dalam diri murid bersama-sama dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Tahap pembentukannya, nih keluarga kelas melakukan jelas pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi setiap siswa menuliskan dia pengen kelasnya seperti apa sih supaya aman, nyaman, menyenangkan ketika belajar. Situasinya seperti apa yang mereka inginkan, ya. Kemudian setelah itu, setelah mereka masing-masing menuliskan, kan ini tidak tidur ketika guru mengajar, gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket, banyak lagi seperti itu. Kemudian membuat hiasan di dinding kelas, melaksanakan sholat berjamaah. Tuh mereka menuliskan itu masing-masing di kertas, kemudian kita tempelkan. Dari nilai-nilai yang ada itu, kita ambil nilai kebajikan universalnya. Contohnya gini, melaksanakan sholat berjamaah itu adalah nilai yang mereka inginkan. Nilai kebajikannya adalah bertakwa. Kemudian menjaga kebersihan kelas, nilai kebaikan universalnya adalah tanggung jawab. Nah, itu. Kemudian lupa masukkan menjadi rumusan keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Meninjau kembali rumusan, menetapkan dan menjadi rumusan menjadi keyakinan kelas. Nah, mungkin ini contohnya, salah satu contoh untuk 12 HTPH. Saya mencoba untuk dengan Pak Bojan merumuskan keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi ketika mereka, jadi ada begitu masuk 12 HTPH nih. Kayak kemarin baru tempel ini 2 orang masuk terlambat. Nah silakan dibaca dari keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati, disepakati mereka karena kita sudah datang semua di sini. Kayaknya Anda nah itu sudah datang semua, dirumuskan bersama-sama. Jadi nilai mana yang kalian langgar hari ini? Mereka tinggal tunjuk. Kalau melanggar disiplin bu, disiplin. Konsekuensinya apa? Nah itu ya. Nah kalau ini untuk kebaikan anak-anak juga. Ya ini, nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan identitas yang lebih bagus lagi. Ya, restitusi. Ini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, kemudian membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa diri mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
merenungkan kembali gitu ya tentang apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahannya supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah ini segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk memudahkan kita, mungkin bukan cuma di sekolah tapi juga di rumah, untuk melakukan menyiapkan anak melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah untuk menstabilkan identitas ini bertujuan mengubah identitas anak dari identitas gagal karena dia melakukan kesalahan, kita ubah menjadi identitas sukses. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan. Kita ini mungkin sudah sering kita lakukan ya. Ketika anak melanggar peraturan, kita tanyakan kenapa, mengapa, apa alasannya. Ini adalah termasuk tindakan validasi kesalahan. Jadi kita berusaha menggali alasan anak melanggar aturan. Nah ini menanyakan keyakinan. Nah kalau kita belum punya keyakinan kuat sepakati, kita bisa menanyakan keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Nih kayak tadi mereka masuk ke lomba, ketanyakan berarti mana yang kalian langgar, mulai disiplin bu, ya gimana berikutnya, selanjutnya bagaimana, gitu ya. Itu menanyakan keyakinan. Untuk penerapannya, saya sudah mencoba melakukan praktek segitiga restitusi dan perumusan keyakinan kelas. Dan ini untuk kelas PTH. Yang pertama mereka curah pendapat. Masing-masing murid menuliskan nilai-nilai kebaikan besar yang ingin dijadikan keyakinan bersama dalam kelas, kemudian membacakannya. Nah ini banyak sekali yang mereka inginkan. Saya masukkan di laptop, kemudian ditampilkan di layar biar semua siswa bisa membaca. Masing-masing siswa ada nilai kebaikan besarnya. Kemudian setelah itu kita teluncurkan lagi dari sekian banyak keinginan siswa, kita teluncurkan lagi menjadi yang lebih sempit. Nah ternyata semuanya ada 3. Dikeluarkan menjadi yang pertama bertakwa kepada Allah SWT, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga disiplin, mandiri dan kreatif. Itu nilai-nilai yang diukurkan di kelas PTH. Nah ini yang termasuk dalam bertakwa kepada Allah SWT itu mereka ingin mengucapkan salam setiap masuk kelas, kemudian melakukan amal berjamaah dan berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Kemudian yang termasuk dalam berakhlak mulia yang mereka tuliskan adalah sopan santun dalam perbuatan dan perkataan, saling menghormati dan menyayangi, kemudian bekerja sama dan tolong-menolong. Nah ini yang termasuk disiplin, mandiri dan kreatif. Mereka menginginkan kondisi datang dalam tepat waktu, menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan kelas, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan dulu, aktif mengikuti program sekolah. Nah ini setelah disepakati setelah itu beberapa membacakan. Kemudian dibuat posternya seperti ini dan ditandatangani oleh seluruh siswa, menandakan bahwa semuanya sudah setuju dan menyepakati bahwa itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh kelas 11 KTPH. Kemudian untuk segitiga restitusi.
Di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk membimbing anak-anak yang melakukan pelanggaran. Ya, ini ada skenario-nya. Ya, ini tahapan pertama. Seperti sudah saya sampaikan tadi, dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ketika seseorang siswa melakukan kesalahan, pasti dia umumnya dia akan merasa bersalah umumnya. Ya, ini maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dia. Ini percakapan dalam tahap penstabilan identitas. Nah, tahapan berikutnya adalah validasi kesalahan. Ini ada beberapa kalimat yang saya gunakan untuk memvalidasi kesalahan. Ini meminta beritahu alasan apa sih dia melakukan kesalahan itu. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena sudah punya keyakinan kelas, maka kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgar. Atau mungkin kita hubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang besar. Nih, kemarin nah kalau dia sudah menyadari kesalahannya, kita tanyakan. Nih, kita tanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang bisa dia lakukan supaya kesalahan yang sama tidak terjadi ke depannya. Nah, ini salah satu bentuk. Ya, untuk ini skenario ini tahapan menstabilkan identitas sekaligus dilanjutkan dengan validasi kesalahan. Ini Bu Sairi, kenapa yang anaknya mati? Bu Sairi bilangnya belum ada perawatnya, ada menyiramnya, ada memupuknya. Nah, di sini ada tahapan menanyakan keyakinan, kemudian berikutnya adalah menghubungkan itu dengan perbaikan yang bisa dia lakukan ke depannya. Ini kasus yang kedua, Nitya. Nah, ini untuk dia karena dia tidak membawa APD ketika akan praktek. Ini seperti yang tadi, langkah pertama untuk menstabilkan identitas. Ini pertanyaan yang saya sampaikan ke dia. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi kesalahan, menanyakan kenapa dia tidak bawa APD. Nah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nih, sudah ada kesepakatan bahwa setiap siswa yang tidak pakai APD maka dia tidak dibolehkan ikut praktek. Nah, ini. Setelah itu kita tanyakan apa yang bisa diperbuat oleh dia untuk memperbaiki kesalahannya. Dia menjawab, dia akan melakukan praktek setelah pulang sekolah dengan mencari APD terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang aksinya ini tahapan menstabilkan identitas. Penstabilan identitas kita lakukan supaya tadi
murid tidak merasa jadi orang yang gagal, tidak merasa bersalah, benar. Kemudian bersalah yang merasa bersalah. Nah, kemudian langkah berikutnya ini saya tanyakan apa alasannya nggak pakai APD. Mereka sampaikan bahwa APD-nya hilang karena lupa menyimpan ketika praktek minggu kemarin. Menanyakan keyakinan, validasi kesalahan. Tahun kedua dan menanyakan keyakinan. Kemudian bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, ini testimoninya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi sebentar. Gitu. Lalu kita boleh Bu Adik memberikan tanggapan? Ya, Ibu memberikan tanggapan atas apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita bisa bahas bersama-sama kalau memang ada satu hal yang mungkin perlu dibahas. Silakan Ibu Adik. yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Sebenarnya kita harus ada di posisi sebagai seorang manajer. Nah, itu sebenarnya. Tapi mungkin sampai hari ini belum ada. Atau mungkin ada beberapa guru yang selama ini sudah ada di posisi manajer. Kalau aku pribadi belum, masih sebagai seorang pembuku. Tapi mungkin dari sini kita bisa belajar ya. Kita sama-sama bisa belajar bahwa apa yang kita sudah lakukan di belakang sebelumnya menjadi pembelajaran kita hari ini, agar setelah ada kegiatan hari ini apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Memang untuk posisi sebagai manajer itu kita diminta untuk menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian berikutnya adalah memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya baru bisa kita lakukan restitusi. Nah, itu memang cukup memerlukan waktu mungkin ya. Mungkin ini bisa yang pertama kita terapkan untuk kasus-kasus yang mungkin dianggap pelanggaran. Mungkin Bu saya bisa memberikan pendapat tentang, boleh menyampaikan tentang posisi kendali guru ataupun yang lain dari apa yang sudah saya sampaikan. Boleh juga mungkin ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan Ibu saya. Mungkin kurang lebih sama seperti Bu Ade, masih dalam posisi menghukum. Kalau hukuman sih bukan, mungkin ada hukuman fisik ya. Kalau saya pribadi hukuman mungkin suruh kerjakan soal yang lebih banyak dari teman-teman yang lain, gitu aja. Manajer masih jauh. Jauh. Ya. Terima kasih dokter ya. Ya, terima kasih. Jadi dari hari ini kita bisa merefleksikan diri bahwa posisi kita sebagai guru mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki. Mungkin saya minta pendapat dari bapak-bapak. Silakan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada manajer tadi masih belum tahu. Jadi kebanyakan ambil sikap menghukum gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Mei untuk bisa menyampaikan. Sebelumnya kita apresiasi sekali karena sharing di sini mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita laksanakan setiap hari gitu ya. Kalau menurut Urun sendiri, kayaknya
manajer, tapi sudah ada sampai kayak membuat rasa bersalah, kemudian teman dan pemantau. Karena sebenarnya kalau penerapan segitiga restitusi itu sudah kita laksanakan, tapi kita belum tahu apa itu segitiga restitusi, belum paham. Biasanya kalau kita menerapkan untuk anak yang terlambat peraturan, pasti kita tanyakan dulu kenapa, mengapa terlambat, tahu nggak aturan sekolah segini-gini. Biasanya kita arahkan, terus konsekuensinya apa. Biasanya kita ajak mereka untuk berpikir, oh mereka sampai tahapan oke, saya salah, tapi untuk mengubahnya ini yang kita masih mungkin sampai ke pemantau saja. Nah, kecuali kalau anak-anak yang tidak bisa memahami lebih lanjut peraturan tersebut, baru kita hukum. Namun pelaksananya yang namanya hukuman tadi tidak bisa membawa mereka secara intrinsik, oh ini loh aku harus berubah, belum sampai ke situ. Itu kesulitan kita sebagai pengajar dan juga di kelas untuk membuat kesepakatan kelas itu belum. Di kelas saya sendiri di sini saya memberikan sedikit umpan balik dari apa yang sudah saya dapatkan dari yang Ibu Medina sampaikan. Kebetulan juga mungkin saya baru jadi guru, pengalaman saya tidak sejauh pengalaman dari Ibu Medina maupun Ibu Ade dan Bapak Ibu yang lain di sini. Ya. Selama ini saya meyakini bahwa murid itu adalah manusia yang ingin dimanusiakan. Jadi saya percaya ketika kita memberikan perlakuan yang dengan kasih sayang, perlakuan lembut, perilaku yang baik terhadap murid, maka mereka juga akan memberikan sesuatu yang baik terhadap kita. Itu yang pertama mengenai murid. Nah, untuk posisi guru di sini, kalau dulu memang waktu awal-awal jadi guru, saya memposisikan guru itu sebagai menghukum. Saya dulu memposisikan guru sebagai menghukum. Kemudian saya mendapatkan ilmu dari teman saya bahwa posisi guru itu bisa digantikan dengan hukuman itu bisa diganti dengan konsekuensi supaya lebih memandirikan murid tadi. Jadi saya pernah memposisikan diri saya sebagai guru yang memberikan konsekuensi terhadap apa yang murid lakukan. Dan hari ini saya kembali mendapatkan ilmu kembali dari apa yang disampaikan oleh Ibu Medina, bahwa kalau ke tahap restitusi saya masih belum terlalu memahami tahap restitusi ini bagaimana. Jadi kalau untuk berada di tahap manajer, di tahap guru yang sempurna, insya Allah masih mau menjalani seperti apa yang Ibu Medina sampaikan tadi, bahwa di tahap manajer ini murid ingin maksud saya guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, kemungkinan setelah ini akan saya coba seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya kita bisa beruntung, ada kalanya kita berdoa sebagai teman, bahkan peninjau. Nah, atau mungkin pembuat rasa bersalah. Dan ini seperti saya bilang tadi, mungkin kita melakukan ini sesuai dengan kondisi kita dan karakter siswa. Nah, memang pada akhirnya memang kita diminta untuk bisa mencapai posisi manajer dengan menjalankan segitiga restitusi. Ini mungkin ada nama dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ikuti apa yang diseminasi kali ini, serasa kayak kita nampak tewas dalam artian. Jadi selama ini kan kita sudah
melakukan. Ada sebagian, mungkin ada sebagian, ada yang mungkin sudah semuanya ya. Kayak ya tadi guru sebagai penghukum itu sudah kita lakukan sebetulnya kan. Tapi itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita memang perlu melakukan itu kan. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kayak apa? Biasanya siswa kan enggak melakukan kesalahan tapi nggak merasa bersalah. Jadi akhirnya kita gimana supaya melatih siswa bahwa mereka tahu kesalahannya apa. Jadi kita harus untuk melatih siswa biar siswa merasa bersalah. Jadi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya lagi yang apa tadi? Kita sebagai teman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai penghukum akhirnya ada jarak antara guru dan siswa. Setelah ada jarak, kita berusaha mendekati lagi. Jadi kita guru sebagai teman. Jadi akhirnya dari rasa bersalah tadi, dari apa dia yang melakukan kesalahan, karena kita menganggap dia sebagai teman, akhirnya dia mempercayai kita, akhirnya bisa curhat sama kita. Oh, yang dia melakukan kesalahan itu rupanya cari perhatian kita gitu. Jadi akhirnya karena ada permasalahan-permasalahan di luar, baik dari keluarga, dari teman atau apa gitu. Kadang-kadang kita kasihan sama siswa sudah di sekolah, di rumah dimarahi orang tua, di lingkungan sekitar dibully oleh kawan-kawannya, di sekolah lagi dimarahi lagi sama guru kayak gitu kan. Akhirnya kita memposisikan kita sebagai teman, biar siswa bisa keluar apa-apa permasalahan yang dihadapi. Terus yang ketiga kita sebagai pemantau. Ya, maka dalam artian kan kita bahwa di lingkungan dimanapun berada pasti ada namanya aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang harus kita taati kayak gitu kan. Jadi kita sampaikan ke siswa. Nah, untuk sampai ke jenjang manajer mungkin ada sebagian yang pernah kita lakukan gitu. Cuma yang kalau yang full seperti yang disampaikan oleh Bu Mei tadi yang sesuai materi mungkin belum. Dan kita harus berusaha untuk bisa menerapkan itu gitu. Nah, saya rasa itu main. Terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mau menambahkan lagi. Evaluasi sebenarnya ini ada yang bisa kita kaitkan benar kata beliau bahwa satu pelanggaran kita harus tahu alasannya. Nah, alasan tadi kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Ya, katanya pasti kembali ke sana. Jadi ketika murid atau seseorang melakukan pelanggaran itu kita gali, kemudian arahnya pasti ke 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama kebutuhan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan atas kesenangan, kebebasan, dan satu lagi tadi. Nah, itu pasti arahnya ke sana. Jadi ketika kita tahu kebutuhan mana sebenarnya yang belum terpenuhi sehingga siswa melakukan pelanggaran, maka kita bisa memberikan satu bimbingan dan dukungan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, itu mungkin ada Bapak Asmani. Maksanya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Soalnya ini adalah sesuatu perubahan. Soalnya dari cerita untuk posisi sekarang ini, posisi yang dulu itu memang beda. Yang dulu itu luar biasa siswa nakalnya, luar biasa nakalnya. Karena dulu saya ingat tiap kelas itu siswa yang paling nakal itu pasti dulu oleh zaman Pak Mahmud dengan kelas ini itu pasti saya jadi wali kelasnya dengan saya sanggup mengatasinya. Nah, itu dulu. Nah, kenapa? Waktu itu kalau siswa salah satu kelas itu ada 5 kesalahan paling berat itu masalah minum,
sedang mabuk atau apa itu tidak bisa diselesaikan di rumah di sekolah, saya satu persatu saya datang ke rumah beliau, saya datangi, itu perjanjian dengan orang tua, mamanya, ibunya, dengan siswanya, itu hitam di atas putih. Apapun yang terjadi nanti di sekolahan, dapat tahu yang kita hilang, yang manusia pasti hilang. Bisa menghafal, bisa memandang, itu dulu. Karena dengan izin dengan orang tua bahwa anak tersebut silahkan mau diapain silahkan, itu perjanjian kita masuk. Walaupun itu dilakukan ke polisi, tidak kena, soalnya hitam putih. Nah itu dulu. Sekarang ini biasa perubahannya kenapa? Ada undang-undangnya, siswa tidak boleh lagi dipukul, dicubit, itu berdosa hukumannya. Nah dengan perubahan ini kan ada suatu perubahan karena hukumannya adalah mendidik. Jadi caranya mendidik hukumannya enggak lagi seperti ini tiap katanya solusinya kita siswa tidak olah teman, kita olah sahabat, apa yang penting dia mau menjalankan hukuman tersebut. Nah itu luar biasa hukuman. Itulah sedikit pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya kita di SMK Negeri 1 Kota Selatan sudah menerapkan restitusi, konsekuensi dan restitusi, bukan cuma sekedar hukuman. Nah kemudian mungkin kita sudah sama-sama berkeinginan ke depannya supaya kita bisa menuju ke posisi manajer. Nah itu alhamdulillah saya senang sekali hari ini karena Bapak dan Ibu guru, teman-teman semua bisa memberikan pengalaman terbaiknya selama mengajar di SMK S1 Kota Selatan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak lagi? Ini luar biasa sekali ya Bu, ini salah satu insight atau masukan untuk kita sebagai pengajar di SMK Negeri 1 khususnya. Sebenarnya kalau untuk segitiga restitusi ini, apakah harus menunggu adanya pelanggaran, ataukah kita bisa menjadi suatu tindakan pencegahan? Jadi sebelum adanya pelanggaran, apakah ini bisa digunakan untuk suatu pencegahan? Saya rasa bisa, kita kan bisa yang masuk bisa menilai karakter anak ya. Misalnya ada anak yang punya kelemahan, misalnya agak di bagian disiplin tadi, misalnya sering terlambat, itu sudah pelanggaran mungkin ya. Kalau misalnya kelemahan di pelajaran, kadang kan anak itu ada yang balik lagi tadi ke kebutuhan dasarnya, ada banyak anak itu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi di rumah. Misalnya kurangnya perhatian orang tua, kendali orang tua, pengawasan orang tua. Ada juga kalau sekarang ini paling banyak itu pengen diakui. Anak-anak ini kan lagi masa-masa identitas mencari jati dirinya, jadi pengen merasa diakui sama teman-temannya, pengen diterima teman-temannya. Jadi dia melakukan berbagai cara, termasuk yang negatif itu supaya diterima di lingkungan kelompoknya. Contoh, anak-anak yang sebelumnya tidak merokok, dia akhirnya mencoba merokok karena dia pengen diakui keren atau pengen diterima, bisa dimasukkan ke geng teman-temannya yang merokok kayak gitu. Nah mungkin ini bisa salah satu pencegahannya. Nah kebetulan tadi malam saya ada scroll TikTok ya Bu. Jadi ada salah satu guru itu share cara pengelolaan kelas. Jadi kebetulan ada seorang wali kelas. Jadi beliau menerapkan paling tidak dalam satu hari itu membuat program 15 menit face to face sama siswa. Jadi dia misalnya manggil satu siswa, ditanyakan bagaimana di sekolah, bagaimana di rumah, apa kendala di sekolah. Mungkin itu bisa jadi salah satu tindakan pencegahan yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah ada masukan bagus, ada ide baru dari Ibu Anggun. Bagaimana kita bisa melakukan penerapan
sedikit diskusi pada perbedaan. Mungkin nanti saya sama-sama memikirkan, merumuskan bagaimana untuk bisa melaksanakan di sekolah kita. Ya, latar belakang siswa kita memang banyak. Kemudian tadi juga ketika saya masuk kelas, saya memberikan masukan buat siswa, jangan sampai mereka berbicara yang tidak bagus. Ya, contohnya, ya, yang tidak bagus lah. Nah, kemudian ini kalau kamu, bongol dan sebagainya, nggak boleh dalam seperti itu, apalagi mengeluarkan isi kebun binatang. Nah, ibu minta jangan anak-anak mengucapkan hal seperti itu. Ada satu orang yang angkat tangan, Bu, ini beda ya, saya masuk gini, Bu, ulun kan di rumah sama ulun, ada di sekolah, boleh kan? Ya, ulun mungkin dari rumah kamu berlakuan saya mau sare, kemudian orang tua kita kerja, bapak kerja di luar, mama kerja di rumah itu capek. Terus kamu pulang berlakuan itu, ya pasti aku marah. Ya kamu istighfar aja, kalau salah. Kalau ulun tuh ya orang, adik ulun yang salah, ulun salah kan? Katanya lagi kalian nggak boleh ngomong hal-hal yang baik ke temannya. Sampai nanti kalian jadi orang tua, jadi abah, jadi mama, jangan sampai kesambat, mungut, tangguh, dan segala macam karena ucapan kita ada doa. Nah ternyata di kok Alfi pas nyambung, mama ulun Bu. Ya akhirnya saya bilang, ya kalau ini sih banyak-banyak orang tua lagi capek, mungkin ya banyak masalah, jadi nggak bisa nyalakan mamanya. Tetap kamu yang harus introspeksi diri kamu sendiri, ya kayak itu. Intinya kedepannya kamu jangan sampai berbuat seperti itu ke anak-anak kamu, terutama ibu-ibu gitu. Nah itu mungkin salah satu kebutuhan dasarnya yang ini ya, kebutuhan anak-anak seperti saya ya untuk siswa yang tadi, sehingga kita bisa melihat keseharian di kelas untuk siswa yang sebenarnya keseharian mungkin lebih perlu perhatian dari kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya hari ini, dan saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasa senang dan bahagia dengan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari, kemudian bisa menciptakan lingkungan positif, membentuk budaya positif di sekolah kita, sehingga kita bisa memiliki murid-murid yang juga berperilaku dan berkata yang positif. Tentunya yang kita inginkan adalah murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.